Dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di Jumat pagi ini ya, tentang buku Negeri-Negeri Muslim yang Terjajah. Sudah beberapa Jumat ya, alhamdulillah pagi Jumat ini kita bisa melaksanakannya. Kita sudah masuk kepada halaman 15 tentang bagaimana peran Mesir pada konstelasi konflik di Timur Tengah, terutama tentang Palestina. Jadi setelah kita tahu ya di mana Palestina itu menjadi perebutan pengaruh kekuasaan antara Inggris dan Amerika, ya Inggris pun di situ melakukan banyak manuver untuk menguasai ya pada masa-masa awal dahulu, lalu nanti berikutnya Amerika yang masuk juga untuk mengambil alih kepemimpinan dan arahan. Tapi ini terus berkecamuk. Ketika peran Mesir ya berikutnya di sini mulai meningkat, yang merupakan presentasi politik Amerika di wilayah Timur Tengah. Nah ini dia yang ditandai dengan semakin besarnya pengaruh Abdul Nasir. Jadi dulu itu Inggris itu menguasai atau menjadi tuan bagi Mesir. Tapi berikutnya setelah zaman Jamal Abdul Nasir ya pada waktu tahun 60-an atau 50-an pada waktu itu. Nah, itu sudah kemudian menjadi kaki tangannya Amerika. Lalu Amerika menggunakan peran kaki tangannya ini ya untuk berkiprah di Palestina. Mesir itu adalah negara yang berbatasan langsung dengan Palestina. Coba, di mana perbatasannya? Di antara terusan Suez, ujung sana, celah itu. Sebelah situ sudah wilayah Palestina. Sebelah kanannya, sebelah kirinya wilayah Mesir. Mesir di ujung Afrika, masuk Afrika Utara. Ya. Nah, bagaimana dia ini Mesir ini membawa akibat Inggris dan kaki tangannya berada dalam posisi bertahan dan terpojok. Jadi sebenarnya mereka sedang berperan ya untuk mengangkangi, untuk betul-betul mencengkram Palestina. Nah, tapi kemudian Mesir datang di sini. Penolakan para penguasa Arab terhadap resolusi Bourguiba
ya, diiringi dengan makin meningkatnya tekanan politik terhadap Raja Hussein dan politik Inggris di kawasan Timur Tengah. Itulah yang memaksa Inggris untuk menciptakan perang Arab Israel di kawasan tersebut. Nah, jadi perang Mesir ini makin meningkat dan pemimpin-pemimpin Arab yang ditundukkan oleh Inggris, ya, yang di bawah kaki tangan Inggris ini mulai tidak bisa berkiprah lagi. Ternyata Inggris merancang satu perang Arab Israel. Nah, ini dia perang yang dirancang oleh Inggris. Ya. Itulah yang memaksa Inggris untuk menciptakan perang Arab Israel di kawasan tersebut. Dalam perang itu, Raja Hussein menyerahkan tepi barat kepada Yahudi untuk menghindar dari tekanan yang ada di hadapannya berkenaan dengan pendirian negara Palestina, ya. Secara de facto Raja Hussein memancing Abdul Nasir untuk bersekutu dengannya di dalam peperangan ini, ya. Di dalam peperangan ini untuk mempersulit posisi Abdul Nasir, karena posisi Abdul Nasir sendiri tidak siap untuk masuk dalam perang melawan Israel. Jadi perang ini, perang Arab Israel, pada waktu itu terkenal dengan perang 6 hari. Seluruh pasukan-pasukan Arab itu menyerang Israel, siap menyerang Israel. Tapi ternyata ini pura-pura. Kenapa dikatakan pura-pura? Ya, mereka membiarkan tank dan peralatan militer, kam-kam mereka dan banyak beberapa pasukan-pasukan mereka itu dibombardir oleh pasukan Israel. Di sisi lain mereka tidak sampai betul-betul menyerang wilayah Israel. Bahkan yang lebih lucu, ya, Yordania dianggap kalah sehingga Raja Hussein pada waktu itu menyerahkan bagian tepi barat. Kalau tepi barat itu adalah bagian Yordania, batasan Yordania kepada Palestina di atas. Yaitu kalau sebenarnya itu wilayah yang pada waktu itu sedang dikuasai oleh Yordania. Ya, tapi diserahkan, dan Yordania bahkan menggeret mana? Mesir, karena Mesir pada waktu itu memang menjadi kaki tangan Amerika. Supaya apa? Ya, supaya menjadi bagian dari yang kalah perang nantinya. Dan Mesir memang pada waktu itu sangat tidak siap secara perekonomian, secara kekuatan militer. Pada waktu itu Mesir tidak sekuat beberapa atau tidak sama dengan beberapa negara-negara Arab pada waktu itu. Nah, jadinya pada waktu itu ya Mesir diajak oleh Raja Hussein untuk terlibat dalam perang itu. Dan yang dilakukan oleh Hussein merupakan serangan keras untuk melemahkan tekanan Amerika terhadap dirinya dan melemahkan, ya, peranan Amerika yang diwakili oleh kekuatan dan popularitas Abdul Nasir. Nah, jadi ini untuk melemahkan Amerika nggak berperan banyak di Palestina, gitu. Ya, indikasi aktivitas militer untuk menghadapi Israel telah dilakukan sebelum perang terjadi, sehingga menjadi lampu hijau bagi Israel untuk masuk ke dalam kancah perang. Jadi sebenarnya Israel itu tidak berani, ya, karena pasukan Islam itu sebenarnya luar biasa hebat. Ya, Allah menolong ketakutan musuh-musuh Islam itu dalam jangka waktu 1 bulan perjalanan. Jadi kalau misalnya, ya, kita akan menyerang satu negara bulan depan, ya, bulan November, pertengahan atau akhir November, siapkan, kita akan menyerang negara itu. Itu negara yang diserang, kalau dia punya mata-mata dan dia melihat tentang bagaimana persiapan kita, itu udah ketakutan dari sekarang. Kalau perjalanan dari tempat kita menyerang ke negara itu 1 bulan perjalanan jauhnya misalnya. Coba bayangkan. Ini janji Allah melalui Rasulullah SAW.
ya kan? Gitu. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang bisa menekan, ya, membawa keadaan yang lebih parah. Padahal harusnya koalisi Arab itu harusnya menang kepada Israel. Kan nggak mungkin. Coba kalian lihat, negara-negara Arab sedemikian banyak. Ada Yordania, ada Saudi, ada semua terus di situ sekitar situ, ya kan? Ada Libanon, semua ikut di situ. Bahkan mau digeret Mesir. Kok logikanya kalah? Nggak ada itu logika kalah perang di situ sebenarnya. Iya. Apalagi penduduknya lebih banyak. Kan mereka pendatang, baru datang. Nggak sebanyak orang asli penduduk di Arab. Gitu. Nah, gitu ya. Abdul Nasir terpancing, padahal dia belum pernah menghadapi serangan militer Israel terhadap Mesir. Dia segera menutup celah Teheran sebelum armada Israel berlayar ke Laut Merah dan memaksa keluar kekuatan internasional. Israel menggunakan hal itu sebagai dalih untuk memperluas front peperangan melawan Mesir, Yordania dan Suriah pada bulan Juni tahun 1967 Masehi. Tuh, tahun 1967. Hasilnya dalam tempo 6 hari saja kawasan tepi barat, dataran tinggi Golan, jalur Gaza, Gurun Sinai jatuh ke tangan institusi Yahudi. Logikanya perang 6 hari nggak ngelawan, ya pastilah dibombardir habis-habisan. Itu sudah kelihatan, sudah tercatat itu bagaimana mereka, ya kan, membombardir Israel. Israel membombardir mereka. Perang 6 hari, perang pura-pura. Ya, pura-pura. Bahkan ada yang mengatakan, ya, itu adalah sebenarnya ya tadi melemparkan kehinaan sendiri dari gagahnya pasukan bangsa Arab pada waktu itu. Padahal bahasa Arab itu terkenal dengan pasukan yang luar biasa. Kudanya itu luar biasa lincah dan kuat. Ya. Bahkan dikatakan itu seolah-olah kuda dari pasukan perang orang-orang Arab itu kakinya itu bisa memercikan api saking lincah dan kuatnya. Wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Itu yang Allah katakan. Jadi sebenarnya pasukan perang Islam itu, ya, kaum muslimin yang sebenarnya itu tidak akan kalah dengan Israel. Lowong mereka itu sedikit, pengecut, ya, sehebat apapun, ya kan, sehebat apapun mereka sebenarnya nggak akan kalah. Mana buktinya? Sampai sekarang Suriah tidak bisa dihapuskan perlawanannya, Irak tidak bisa dihapuskan, padahal Irak sudah dikuasai oleh Amerika dan Inggris. Bahkan kemarin Taliban 20 tahun dikuasai oleh Amerika, nggak bisa dihapuskan. Ini apalagi ada Suriah, Saudi di situ, ada Yordania, ada Mesir. Seluruh negara-negara Arab pada waktu itu berperang melawan Israel. Sekuat apa Israel itu? Kalau bukan negara-negara dari pemimpinnya yang berkhianat, membiarkan pasukannya, membiarkan alat perangnya, membiarkan kam-kamnya, bahkan menyerahkan wilayahnya, dataran tinggi Golan di situ, ada tepi barat, jalur Gaza, ada di situ. Diserahkan kepada Israel. Jadi sebenarnya pengukuhan dari wilayah Israel. Ini ngaco ini. Ya. Coba baca lagi sejarahnya. Kalau mereka ada yang bilang bahwa Israel sangat hebat, menang dalam perang 6 hari. Ya, nggak baca dia, gitu ya. Jadi
Pemimpin Yahudi menyatakan bahwa mereka berhasil menghancurkan 3 pasukan bangsa Arab, sehingga dalam anggapan mereka negara Israel tidak terkalahkan. Akhirnya dibuatlah diayah propaganda seolah-olah Israel itu hebat, nggak terkalahkan pasukannya. Masya Allah, ya. Mereka sadar bahwa kemenangannya bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan adanya kebodohan dan persekongkolan para penguasa Arab. Tidak adanya kesiapan pemerintah Mesir untuk berperang, mundurnya pemerintah Yordania dari tepi barat dan menyerahkan begitu saja kepada Yahudi, serta pengumuman pemerintah Suriah tentang jatuhnya Qunaitirah, ya, yang menjadi bagian dari rencana militer Suriah yang berperang di Golan. Ini mengantarkan pada kekalahan militer Suriah yang diikuti dengan penarikan mundur dari wilayah tersebut. Jadi bukannya malah maju terus, malah mundur. Yordania malah menarik mundur, membiarkan wilayahnya diambil. Suriah juga gitu, Inggris dianggap Mesir dianggap tidak siap perang. Apa-apaan ini perang kayak gini? Ya. Jadi ini pengkhianatan dari pemimpin Arab pada waktu itu, membiarkan apa? Israel menguasai wilayah mereka. Ya, goblok kalau dibilangnya itu. Itu yang dibilang sini, kebodohan mereka. Ini beneran ini. Ya. Kita harus melihat ini sejarah sebagai satu kejadian politik, bukan hanya sebatas fakta yang terjadi pada waktu itu. Ingat ya, kita belajar tentang siasah politik, tentang politik fanul mungkin, pandangan terhadap sejarah-sejarah yang terjadi. Perang sandiwara, bahkan luar biasa lagi nih, saya menuliskannya. Itu disebut dengan perang sandiwara. Itu dianggap sebagai titik perubahan besar dalam perseteruan antara bangsa Arab dengan Israel di kawasan Timur Tengah. Dan setelah itu muncul inisiatif untuk mencari penyelesaian. Jadi setelah itu mulailah perundingan-perundingan dan inisiatif-inisiatif, seolah-olah layak Israel itu diajak berunding, seolah-olah layak mereka itu mendapati kemenangan. Padahal Masya Allah ini pengkhianatan. Jadi pura-pura itu. Bagaimana bisa mereka menggempur wilayah lalu menarik mundur? Padahal harus tinggal bilang aja kepada pasukan, maju terus, syahid. Orang mau. Coba ya, kalian ngapain misalnya sholat susah payah kalau bukan pengen dapat surga, ya kan? Bangun pagi-pagi, payah kita bangun pagi-pagi, sholat kita, lelah kita, ngaji pun misalnya ngantuk, supaya apa? Pengen dapat surga. Puasa kita payah-payah, kita menahan lapar, ya. Pergi haji kita kemudian benar-benar panas terik matahari semuanya. Ibadah-ibadah kita banyak yang susah secara fisik kita. Apa? Kita ridho. Kenapa? Pengen surga. Sekarang ada pintu surga yang Allah janjikan bagi para syuhada masuk surga. Pasukan umat Islam dengan keagungan Islamnya itu pasti bagaimana? Maju terus. Bahkan itu kata-kata Umar bin Khattab, sekiranya saya cuma punya debu untuk memerangi kamu orang kafir, saya perangi. Ini punya senjata, ya, punya perlengkapan perang, punya fasilitas, kok ya disuruh tarik mundur. Bagaimana ini? Berkhianat, maka peperangan itu tentu tidak akan ada cerita dimenangkan oleh Israel. Sebelum perang terjadi, ini dijelaskan lagi, topik perundingan terkait dengan pendirian institusi bangsa Palestina dan internasionalisasi Al-Quds. Namun setelah perang, topik pembicaraan beralih kepada bagaimana caranya menghilangkan pengaruh dari agresi serangan. Ya, jadi sebelum perang bagaimana itu negara Palestina, tapi berikutnya
setelah perang ini hilangkan dulu pengaruhnya. Situasi berjalan stagnan dan Israel semakin kokoh menduduki wilayah tepi barat, jalur Gaza dan Golan. Pembicaraan yang dilakukan pada tahun 1967 Masehi berkutat tentang mundurnya Israel dari wilayah-wilayah yang didudukinya. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 242 yang terkenal karena kata-katanya penuh dengan permainan dan banyak manuver dalam berbagai pernyataannya. Resolusi ini menyerukan Israel agar menarik mundur dari wilayah-wilayah yang berhasil didudukinya dalam perang. Jadi ternyata disuruh cuma mundur yang diduduki dari perang. Ya, Amerika mulai memfokuskan upaya untuk menyelesaikan hubungan antara Israel dengan Mesir yang menurut pandangan Amerika merupakan hal yang paling penting. Dengan demikian, rumusan berbagai dokumen mengenai bangsa Palestina tuntas dilakukan. Amerika mulai menghadirkan perang baru untuk menggerakkan upaya perdamaian yang diarahkan untuk mengokohkan dominasi yang telah diraihnya dalam bentuk kendali kepemimpinan di kawasan Timur Tengah. Tentu saja yang dimaksudkannya adalah Mesir yang telah dipukul mundur dalam perang dan dirampasnya daerah Sinai. Daerah Sinai. Kalian lihat-lihat tuh. Jadi ini adalah betul-betul pengkhianatan. Ya. Tahapan ini tidak berlangsung lama dan hanya perlu beberapa tahun. Itu penderitaannya itu Masya Allah. Sejak kemudian wilayah tadi dikuasai, seluruh bulldozer, seluruh alat-alat berat, alat-alat perang bangsa Israel pada waktu itu, ya orang-orang Israel ngapain? Menguasai tanah-tanah yang kemudian di wilayah yang diserahkan itu. Penduduknya diusir, Insya Allah, dibunuhi umat Islam akibat pengkhianatan dari pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Hingga jadi tahapan itu berlangsung lama, hanya perlu beberapa tahun, sehingga Amerika berpeluang mengobarkan perang terbatas antara Mesir dan Suriah. Jadi akhirnya mereka itu disuruh perang lagi antara umat Islam di satu sisi dengan Israel di sisi lain. Ya, jadi mereka pun bersatu, ya, bukan antar umat Islam, bersatu lalu kemudian melawan Israel. Perang yang terjadi pada bulan Oktober tahun 1973 Masehi hanyalah taktik yang mengantarkan pada penandatanganan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tanggal 17 September 1978 Masehi. Peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya Presiden Mesir pada waktu itu Anwar Sadat berkunjung ke Al-Quds yang diduduki Israel. Pada kesempatan itu ia menyampaikan pidato di Knesset Israel pada tahun 1977 Masehi. Jadi ada perjanjian lagi, bikin perang lagi setelah itu. Pura-pura kalah lagi, selesai sudah. Ya, ini kebayang nggak nih? Kebayang nggak tentang bagaimana Palestina kita ini diserahkan kepada Israel akibat apa? Kebodohan dan pengkhianatan para pemimpin negara-negara yang kemudian ada di sekitarnya dari negara-negara Arab dan kaum muslimin pada waktu itu. Ya, ini tanah suci kita loh. Ya, jadi ini pengkhianatan. Kalian harus paham itu. Ini kalau Israel itu dilawan dengan sebenarnya, menang kita. Tapi nggak berani. Gitu. Lalu dengan ditandatangininya perjanjian Camp David oleh Mesir, maka Israel melepaskan sebagian Sinai. Jadi seolah-olah sebagian Sinai itu ya sudahlah sebagian saja, dan mengembalikan kepada Mesir yang telah dilucuti persenjataannya. Selain itu, kekuatan pasukan multinasional yang dipimpin oleh Amerika, ya,
di daerah Sinai tersebut menjamin Mesir keluar dari medan perang, sehingga upaya mencegah Israel menduduki wilayah selatan sudah tuntas. Selain itu, Anwar Sadat, penguasa Mesir yang menjadi kaki tangan Amerika yang telah kehilangan popularitasnya di hadapan bangsa Mesir, kembali mendapatkan kepercayaan. Jadi seolah-olah ini penerus dari Jamal Abdul Nasir gimana? Seolah-olah dia adalah orang yang menjadi pahlawan. Tuh menang perjanjian Camp David, ditandatangani, saya mendapati sebagian wilayah Sinai. Walah, padahal wilayah Sinai dan semuanya itu setelah itu ya Gaza, ya di situ jalur Gaza semuanya itu wilayahnya kaum muslimin, wilayahnya Mesir dari peperangan sebelumnya. Jadi ibarat orang ya berebut kue, kuenya dapat yang besar sebenarnya dia punya, diambil sama orang, ya kan? Wah, dimarahin, kamu biarkan saja kue diambil sama orang, sama pencuri. Lalu dia marah-marah, wah ini dapat kuenya sedikit, wah hebat, senang, kaya menang. Padahal kue yang besar diambil oleh pencuri. Ini dia pengkhianatan dari pemimpin-pemimpin tadi. Udahlah. Ya, gitu ya, tandai sedikit-sedikit saja nggak apa-apa. Oh kalau gitu gimana nanti kita pelajarinya ini? Ya nggak apa-apa ya, emang gini ya. Sebentar ya, kalau kalian sudah baca semua nggak apa-apa, baca habis kita buku ini bagus gitu ya. Tapi kita kaji lagi pelan-pelan biar lebih meresap menjadi apa? Pemahaman yang baik buat kita tentang wawasan dari negeri-negeri kaum muslimin yang sedang terjajah sampai saat ini ya. Tentu ini adalah kejadian-kejadian politik pada masa lalu, sejarah-sejarah ya kan, yang itu harus kita pahami dengan benar. Begitu ya. Ada pertanyaan sedikit di situ? Cukup paham ya? Iya. Ya, kalau nggak ada, kalian pun mungkin mesti siap-siap ya. Ya, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma